Jemaah. Yeay. Oh jemaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah buat jemaah yang baru bergabung hari ini, kita sedang membahas dalam tema yang terjadi di kuburanmu. Yang terjadi di yang kuburanmu. terjadi di Jadi tidak usah kuburanmu. dibahas tentang kuburan orang ya. Yang akan terjadi di kuburanmu. Ya, nah tapi nih Ustadz Maulana, saya pernah dengar nih kalau manusia akan ditanya di alam kubur Akan ditanya di alam kubur. setelah 7 langkah keluarga kita atau pokoknya yang meninggalkan kuburan kita 7 langkah kaki. Itu maksudnya seperti apa sih Ustadz Maulana? Mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Baik, izin Sasbani dan Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah, hari ini kita membahas sesuatu yang sangat menarik dan jadi perhatian buat kita untuk sama-sama senantiasa meyakini akan adanya alam kubur. Dan apa yang ada di dalamnya. Salah satunya adanya mungkar wa nakir. Mungkar dan nakir. Mungkar yang bertanya, nakir yang menyiksa. Nakir yang meminta, artinya bikin kaget. Dan pertanyaan mungkar nakir ini jangan salah. Malaikat mungkar itu disebutkan yang bertanya, nakir yang memukul. Nakir di sini Allah ciptakan dengan tidak memiliki mata dan diciptakan tidak memiliki telinga. Sekali lagi, malaikat nakir ini tidak memiliki mata dan tidak memiliki telinga. Supaya apa? Ketika dia memukul, sudah ada kode dari malaikat mungkar, dia memukul, dia tidak melihat siapa yang dia pukul dan tidak mendengarkan keluhan dari orang yang dipukul. Enggak, deng. Makanya ini hati-hati. Bahkan pertanyaan mungkar ini suara memang sudah bocor soalnya. Sudah bocor soalnya. Oh gampang sekali kalau begitu, udah bocor soalnya. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Muhammad. Siapa imanmu? Al-Quran. Siapa saudaramu? Orang muslim. Siapa apa kiblatmu? Ka'bah. Berarti gampang dong. Oh mohon maaf. Jangan salah. Makanya saya tadi tarik Rian. Tadi saya mau jelasin itu. Bahwa cara bertanyanya itu menggelegar. Jadi bikin kaget. Apa yang muncul dari kegagetan kita itu yang tercatat. Satu, Allah. Jadi apa terbiasa yang kau ucapkan itu yang muncul. Makanya kebiasaan tapi ini didasari karena perbuatan. Perbuatan apa yang sering kita lakukan itu yang muncul. Maka pertanyaan ini adalah bagian dari proses. Bagian dari bagaimana kita mengikuti step by stepnya itu. Karena Rasulullah SAW pernah juga mentalkinkan kepada putranya Ibrahim yang namanya Ibrahim yang meninggal. Nabi mentalkinkan, anakku Ibrahim, kalau kau ditanya siapa Tuhanmu, siapa. Jadi Nabi lalu sahabat bertanya, kan dia baik. Apakah iya itu tetap ada namanya proses. Maka dikatakan tadi Mas Rian, 7 langkah kaki itu memang ada hadisnya bahwa ketika orang yang pengantar terakhir itu 7 langkah sudah ditanya. Makanya Masya Allah tabarakallah ulama-ulama kita sangat baik sekali buat kita untuk dituntun bahwa sebenarnya ketika orang dalam kubur tuntunlah mereka. Maka dari penantian inilah bahkan dikatakan bertanyanya tiap hari. Bahkan disebutkan satu harinya 3 kali. Pagi, siang, malam. 2, 3 pagi, siang, malam. 2, 3 pagi, siang, malam. Makanya di daerah saya, Mas Rian, mungkin di Aceh juga mungkin seperti itu. Kalau saya di daerah Makassar, kita baca doa di 3 waktu, pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Di saat orang masih dalam kubur, utamanya 7 hari awalnya itu, kita pagi, siang, malam doain. Kalau sekarang saya minta semuanya bagusnya kita memang mendoakan 5 waktu. Baiknya mengirim doa ya, Ya, dalam kirimkan sholat doa. atau dimanapun itu bisa juga Iya, untuk tapi mendoakan. kalau memang di daerah saya di tradisi kami itu bersedekah di 3 waktu pagi siang malam. Lalu ditanya kenapa? Karena orang dalam kubur ditanya di 3 waktu itu. Di 3 pagi waktu siang ya. malam. Oke Masya Allah, terima kasih Ustadz Maulana nih. Tapi nih Ustadz Bani ngomong tentang malaikat mungkar dan nakir. Siksaan dalam kubur itu apakah bertubi-tubi atau ada jedanya sih Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Masya Allah, mohon izin kepada kami Ustadz Syam, Ustadz Maulana, Tengku Rian. Bukan Mas ya, Tengku ya kalau Mas ya? Tekurian juga boleh. Tengku Rian, Masya Allah. Dan Tengku guru-guru Rian kami aja, dimanapun berada.
Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Dalam kitabnya Ar-Ruh, Ibnu Qayyim Al-Jauzi membahas itu. Apakah siksa kubur itu terus menerus nggak berhenti ataukah dia ada jeda? Nah ini ada dua. Yang pertama untuk para pelaku dosa-dosa besar orang kafir. Mereka-mereka yang nauzubillah min dzalik dosanya begitu banyak. Maka siksa neraka itu terus menerus. Sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Ghafir ayat 46, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Api neraka itu diperlihatkan kepada Firaun dan bala tentaranya ghuduwan wa 'ashiyya, pagi dan juga petang. Pagi dan juga petang itu diperlihatkan dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat yu'raduna. Kalau menurut anak pesantren itu istilahnya fi'il mudhari'. Kalau orang kita kata kerja bentuk sedang, akan, atau menunjukkan selalu atau senantiasa. Ya, jadi yu'radun maknanya sedang, akan, dan terus menerus diperlihatkan. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Itu yang Rasul SAW sampaikan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dari Al-Barra bin Azib. Kata Rasul SAW setelah selesai ditanya hisab tadi itu oleh Munkar Nakir, dijelaskan oleh guru kita. Setelah itu yuftahu lahu babun ilan nar. Dibuka pintu neraka, diperlihatkan api neraka, dia disiksa, dibakar, dipanggang, ditusuk, digergaji. Dan seterusnya, na'udzubillah min dzalik. Sampai dia lihat itu seolah-olah dia sudah nyemplung ke dalam neraka. Dan itu fayanzuru ilaihi hatta taqumas sa'ah. Sampai hari kiamat dia akan menyaksikan itu terus menerus. Berarti kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, yang pertama untuk orang-orang setipe dengan Fir'aun ini, siksa neraka itu terus bertubi-tubi sampai hari kiamat. Enggak berhenti-berhenti. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Maka tadi udah enggak sempat lagi waktunya untuk ketemu-ketemu dengan yang lain. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ada orang yang na'udzubillah min dzalik juga sih ya, dosanya enggak terlalu banyak. Atau dia punya dosa yang banyak, tapi ada keluarga, famili, ahli warisnya yang datang memberikan amalan-amalan kebaikan, doa. Dia melakukan sholat, dia melakukan puasa untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Untuk kerabatnya, dia melakukan ibadah haji untuk kerabat keluarga yang sudah meninggal. Atau dia berkurban untuk keluarga kerabat yang sudah meninggal ini. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Misalnya nih ahli kuburnya ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika datang amal soleh ini, stop, berhenti dulu. Kata Amr bin Jarir, kalau ada salah seorang di ahli kubur itu yang sedang disiksa, lalu ada keluarga kerabat saudaranya yang mendoakan untuknya, maka malaikat akan datang, ya fulan, hadhihi hadiyatu min akhika aw sadiqika syaqiq. Ini fulan ada hadiah, ada paket dari saudara kerabatmu, saudara-saudaramu yang mendoakanmu. Masya Allah. Jadi bisa saja dalam kubur lagi disiksa, paket. Berarti dulu, paket apa nih? Anakmu salat duha. Paket apa nih? Kerabatmu dia mau berkurban untukmu. Paket, apalagi nih? Paket berhaji, umroh dan seterusnya. Mungkin ada yang, ya kok saya nggak datang-datang paketnya. Rupanya nggak punya pulsa. Tidak bisa dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena keluarganya tidak ada yang melakukan amal soleh. Maka yuk kita doakan saudara kita, kerabat kita, wabil khusus orang tua kita yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan Allah jauhkan dari siksa kubur. Wallahu taala alam Masya Allah. Berarti cara bantu kerabat kita yang mungkin telah meninggal dunia duluan baiknya mengirim doa. Jadi Betul. biar maaf mungkin kalau memang ada siksa kubur bisa Ada jeda. untuk berhenti sebentar Betul. Dan istirahat. mudah-mudahan tidak disiksa lagi. Itu yang Iya, paling semoga penting. biasa setelah datang paket itu nggak akan disiksa Kalau lagi. jeda berarti habis itu kena. Maka paketnya kirim terus Ustaz. Tidak berhenti. Oke, baiklah. Selanjutnya ada jamaah di rumah pasti udah nggak sabar nih menunggu pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita di sini. Makanya kita langsung aja masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Pertanyaan pertama dari Instagram Ikham Maulidan 2002. Assalamualaikum Ustadz beserta sahabat, izin bertanya. Apakah benar kita sebisa mungkin menjauhkan binatang ternak dari kuburan karena hewan ternak dapat mendengarkan sisa kubur? Mohon penjelasannya Ustadz, syukron. Silahkan Ustadz, mana penjelasannya? Bismillahirrahmanirrahim. Memang dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa binatang ternak itu mendengar. Nah kalau kita bahasakan secara mohon maaf sekarang ini, binatang ternak itu punya insting. Insting itulah yang merasakan. Jadi ketika dia kaget,
Wah, berarti disiksa dan sebagainya. Mohon maaf, jangankan itu, ketika ada gunung meletus, ketika ada bencana alam, binatang-binatang itu merasakan. Nah, ini sebagai insting untuk tindakan keselamatan, menjauh dia. Nah, atau hanya mendengar sebagai pembelajaran. Ya sekali, hanya mendengar sebagai pembelajaran. Bukan berarti kalau begitu jangan ada binatang di dekat-dekat kuburan. Nah, gitu juga. Dan ini sebagai bukti adanya siksaan kubur. Sekali lagi, bukti adanya siksaan kubur. Bukti adanya siksaan kubur, Masya Allah. Memang benar ya, kalau misalnya hewan itu punya insting, Iya. pada saat mau bencana seperti contohnya tsunami, dia bakal naik ke daratan tinggi, Iya gitu. dataran tinggi Iya, gitu ya. itu tindakan insting dan untuk penyelamatan diri sebenarnya. Masya Dan Allah. untungnya kita tidak mendengarkan. Seandainya kita mendengarkan, waduh. Udah takut pasti ya. Masya Allah, terima kasih Ustadz Maulana. Ini ada pertanyaan kedua, tapi ini beda Ustadz. Pertanyaan kedua kenapa? Saya cari dulu ya kira-kira di Oh, mana ya. dicari. Cari di mana? Jadi Oh, clue-nya itu ditanya sama kreatif, cari. dicari. Dicari. Oh, itu ada kertas di kolam. Oh. Kolam renang yang sangat luas ini Ustadz. Itu Udah, kolam- benar. Kolam ikan. Oh itu apa? Kapal karam ya? Ah, kapal karam, kapal kebasahan ini kertas. Basah ya? Coba dibaca dong. Coba. Baca dong. Oh itu surat tuh. Oh, Masya Allah. Bener Ustadz, ini Ya. surat pertanyaan. Ya. Oke, saya Oh duduk bacain aja, ya. duduk aja kita baca. Oh, Ustadz Bani, silakan Ustadz Bani. Duduk aja kita duduk aja. Ustaz Bani ikut-ikut berdiri juga. Mau ikut baca saya surat. Kalau ada surat tuh biasanya. Kita baca bersama ya. Penasaran kita. Dari mana sih? Dari mana? Dari Karawang Dari tanggal Karawang. 14 Juli 2022. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Ustazah, Ustadz semua tapi alhamdulillah hari ini. Orang tua saya sudah meninggal 5 tahun yang lalu dan saya beserta saudara sering berziarah. Namun saya sering mencium bau yang wangi dari kuburan ibu saya. Apakah itu maksudnya Ustadz? Ibu saya di alam kubur tidak disiksakah karena kuburannya berbau harum atau bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz Syam, silahkan. Allah Ta'ala alam. Siapa tahu parfumnya mungkar yang harum gitu kan. Jadi subhanallah kalau masalah ruh itu Allah yang menguasai ilmunya, kita cuma tahu sedikit. Namun suatu ketika baginda Nabi SAW di perjalanan Isra Mi'rajnya, ya jadi perjalanan Isra'nya Nabi dari Makkah ilal Masjidil Aqsa. Dan di perjalanan tersebut Nabi melihat banyak sekali kejadian-kejadian karena Jibril alaihissalam sebagai tour guide-nya itu banyak juga menunjukkan dan menjelaskan beberapa spot-spot yang memang bagus untuk diambil pelajaran yang sangat luar biasa. Salah satunya ketika Nabi SAW melewati salah satu kuburan dan dari kuburan tersebut tercium bau yang sangat wangi gitu. Jadi ada aroma yang sangat wangi yang muncul daripada sebuah kuburan. Lalu Nabi SAW bertanya kepada tour leadernya nih, tour guide-nya yaitu Jibril alaihissalam. Bahwasanya wahai Jibril saya mencium aroma yang sangat wangi. Maka Jibril alaihissalam menjawab itu adalah daripada sebuah kuburan seorang wanita. Maka Nabi SAW bertanya kepada Jibril alaihissalam, siapa dia wahai Jibril? Dia adalah Siti Masyitah. Dia adalah seorang wanita bernama Masyitah yang mana ia berada di sisi Fir'aun namun dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam buku disebutkan orang-orang hebat di sisi Fir'aun di antaranya ada istri beliau sendiri yaitu istri dia Fir'aun. Kenapa pakai beliau? Istri dia Fir'aun yakni Asia itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Kemudian ada Masyitah, kemudian suaminya. Ini orang-orang dekat sama Fir'aun. Masyitah sebagai babysitternya Fir'aun gitu. Kemudian pengurus daripada anak-anak yang ada di istana Fir'aun. Lalu subhanallah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala namun ternyata dihukum mati oleh Fir'aun karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya kuburannya pun berbau sangat wangi, beraroma sangat wangi sehingga Nabi menciumnya ketika Nabi SAW melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Berkaitan dengan pertanyaan daripada jamaah melalui suratnya dari Karawang, melalui surat perahu kertas yang luar biasa, maka ternyata yang harus kita lakukan kepada orang yang sudah meninggal, apalagi itu adalah ibunda, yang pertama adalah berbaik sangka.
Jadi kalau ada orang meninggal dunia, yang kita harus lakukan adalah berbaik sangka. Jadi nggak usah lagi mencium bau wangi langsung mengatakan, tapi perasaan ibuku banyak dosanya deh. Nggak usah, langsung husnudzon bahwasanya, ibuku subhanallah berbau wangi, beraroma sangat harum kuburannya. Ini berarti tanda dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sedang memuliakannya. Gitu. Tapi itu bukan menjadi tolak ukur secara umum. Jangan sampai kita datang berziarah ke kuburan ulama, lalu ada orang bakar sampah di seberang, lalu kita mengatakan, kok ini kuburan ulama kok bau busuk. Padahal bukan itu tolak ukurnya. Tapi tugas kita orang yang hidup adalah husnudzon, baik sangka terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Baik sangka kepada ibunda. Yang kedua, sebagai anak yang salehah, sebagai anak yang saleh, walaupun kuburan ibunda berbau wangi, tetap wajib anak mendoakan orang tuanya. Bahkan ulama mengatakan salah satu bentuk kedurhakaan adalah ketika anak lupa mendoakan orang tuanya. Jangan pernah lupa mendoakannya, karena kita sudah ketahui bersama tadi dibahas bahwasanya kalau kita mendoakan berarti orang tua kita dalam kuburnya mendapatkan paket. Kan enak tuh nyambut paket udah wangi, subhanallah. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Tapi nih Ustadz Syam, Iya. katanya Rasulullah bisa mendengar orang yang disisa di alam kubur. Itu gimana sih ceritanya Ustadz Syam? Ya Nabi SAW senantiasa melewati gitu ya kuburan, tiba-tiba Nabi ngambil satu ranting, satu batang pohon untuk ditancapkan ke atasnya. Ditanya, kenapa alasannya Rasulullah engkau menancapkan pohon? Kita jawab setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah, jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah